Bab 391 masih ada harapan bagi generasi pembudidaya ini. Kita harus pergi, ayo cepat. Ya, tidak mudah untuk datang ke desa Zaoping. Saya sudah sering mendengar tentang tempat ini, dan saya ingin sekali menjelajahinya. Kalian berdua sudah tinggal di desa Zaoping selama beberapa generasi. Apa kalian tahu sesuatu yang istimewa tentang desa Zaoping? Bawa kami ke sana, meskipun agak berbahaya, tidak masalah. Ya, saya terutama ingin memperluas wawasan saya. Karena peraturan dan pembatasan kedatangan orang luar, Xiang Xuanxuan dan kelompoknya mengadakan pertunjukan, membuat Gu Xiu dan Qin Ziyi mengajak mereka berkeliling desa. Pada titik ini, baik Gu Xiu, yang ingin mengorek informasi, maupun Qin Ziyi, yang ingin mengamati situasi Xiang Xuanxuan, tidak punya alasan untuk menolak. Seketika itu juga, rombongan 7 orang itu mulai berkeliling desa Zaoping. Bagaimanapun, ini adalah desa berpenduduk lebih dari 500 orang, ditambah pegunungan di sekitarnya. Desa Zaoping tidak terlalu besar, tetapi juga tidak kecil, dan memiliki beberapa keunikan. Saat di jalan, Gu Xiu mengetahui lebih banyak tentang situasi mereka. Kelompok Xiang Xuanxuan kemungkinan merupakan tim yang terorganisasi sendiri, dan 2 di antaranya kemungkinan berasal dari faksi yang sama dengan Xiang Xuanxuan. Kedua pria itu mengidentifikasi diri mereka sebagai sepupu tertua dan kedua Xiang Xuanxuan. 2 lainnya hampir sama kuatnya dengan Xiang Xuanxuan dan kelompoknya, tetapi mereka bukan dari faksi yang sama. Salah satu dari mereka, yang menghunus pedang panjang, mengaku sebagai sepupu Xiang Xuanxuan, sementara yang lain, yang tampak seperti cendekiawan lemah, mengaku sebagai teman sepupunya. Tetapi, meskipun mereka berasal dari 2 kekuatan yang berbeda, mereka seharusnya memiliki hubungan baik satu sama lain, tidak seperti para kultivator biasa yang saling waspada. Faktanya, ada beberapa orang seperti mereka yang memilih untuk membentuk tim. Lagi pula, tanpa kultivasi, desa Zaoping tidaklah kecil bagi orang biasa. Akan sangat sulit bagi satu orang untuk merebutnya kembali dalam waktu terbatas jika hanya berjuang sendirian. Gu Xiu juga mencoba mendapatkan beberapa informasi darinya. Meskipun tidak diketahui kekuatan apa yang berada di balik masing-masing dari mereka, dapat disimpulkan dari beberapa kata yang mereka pertukarkan bahwa tidak semua orang dapat memasuki desa Zaoping, melainkan mereka telah melalui suatu kompetisi sebelum dapat masuk. Karena desa Zaoping, hanya ada 50 slot yang tersedia setiap saat. Saat mereka pergi, setiap orang dapat memilih untuk membawa 2 orang bersama mereka keluar dari alam rahasia desa Zaoping, yang berarti mereka akan membawa 100 orang dari desa Zaoping bersama mereka. Namun, Gu Xiu menggunakan alasan menanyakan situasi di prefektur Zhongshan untuk berspekulasi mengenai informasi lebih lanjut. Sayang sekali, meskipun orang-orang ini tidak waspada terhadap Gu Xiu, penduduk asli, mereka semua sangat tertutup ketika menyangkut dunia luar, hanya mengatakan betapa baiknya keadaan di luar, tanpa menyebutkan hal lain. Gu Xiu sama sekali tidak terburu-buru, dia hanya membawa kelompok orang luar ini ke beberapa tempat. Seperti yang diharapkan, tempat-tempat ini terlalu biasa, tidak ada yang istimewa tentang itu. Apakah ada tempat yang lebih terpencil atau tidak biasa? Semua orang menggelengkan kepala. Mereka tidak terlalu puas dengan tempat yang Gu Xiu bawa. Karena Gu Xiu membawa mereka ke sana, selain memiliki lebih banyak ramuan spiritual dan bahan-bahan tempah, sebenarnya tidak ada hal lain yang menarik, yang mana mengecewakan semua orang. Orang luar yang mengaku sepupu Xiang Xuanxuan itu tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata, sebelum saya datang ke sini, saya dengar Anda punya tempat yang sangat aneh bernama Han Suitan. Saya penasaran di mana tempatnya. Bisakah Anda mengajak kami melihatnya? Itu jelas. Mereka datang ke sini bukan tanpa persiapan, lagi pula, tempat ini hanya dibuka 15 tahun sekali, dan beberapa orang mungkin bahkan bukan pertama kali ke sini. Bahkan jika mereka menggunakan proses eliminasi untuk mencari area demi area, itu bukan hal yang mustahil. Kolam air dingin. Ekspresi Qin Ziyi menegang saat mendengar nama tempat ini. Ada apa, Nona Qin? Tanya kultivator yang tampak seperti cendekiawan itu dengan rasa ingin tahu. Tempat seperti apa kolam air dingin itu? Kenapa Anda tampak begitu ketakutan? Itulah tempat orang mati disimpan, kata Qin Ziyi. Konon, di desa Zaoping, tak seorang pun bisa mati, sehingga desa ini dibuka setiap 15 tahun. Para lansia di desa yang merasa tak akan hidup lebih dari 15 tahun akan memilih meninggalkan desa Zaoping dan pergi ke prefektur Zhongshan. Namun hidup penuh kejutan. Meskipun desa Zaoping kaya akan sumber daya dan memiliki banyak tanaman obat, penyakit yang biasanya dapat membunuh orang biasa jarang terjadi di desa Zaoping. Namun, setiap tahun selalu ada berbagai kecelakaan yang dapat merenggut nyawa. Dan orang-orang ini meninggal sebelum waktunya.
Mereka tidak dapat dikubur setelah meninggal, melainkan ditempatkan di kolam dingin untuk diawetkan dengan air dinginnya. Meskipun jenazah ditempatkan di dalamnya selama 15 tahun, jenazah tersebut tidak akan membusuk atau rusak. Ada tempat yang sangat menakjubkan. Ayo, kita lihat. Ya, kolam air dingin itu sungguh kuat. Mungkin kita bisa menemukan sumber kolam air dingin. Jika kita menemukan sesuatu yang besar, itu akan jauh lebih menarik. Setelah mendengar kata-kata Qin Ziyi, kelompok itu langsung berteriak untuk pergi. Qin Ziyi ragu-ragu sejenak, di sana, ada orang mati di sana, sebenarnya tidak ada yang aneh, mungkin kita tidak seharusnya pergi. Sebagai seorang wanita muda manja yang tidak pernah kekurangan makanan dan pakaian sejak kecil, Qin Moran sangat enggan pergi ke kolam air dingin, tempat di mana orang mati disimpan. Sayangnya, penolakannya tidak banyak berpengaruh. Xiang Xuanxuan dan yang lainnya bersikeras untuk pergi. Melihat Qin Ziyi tidak mau pergi, mereka bahkan berencana untuk meninggalkannya dan membawa Sui Yuan bersama mereka. Qin Ziyi menjadi cemas. Ia ingin tetap di sisi Xiang Xuanxuan. Meskipun takut, ia tidak mau berpisah. Jadi ia hanya bisa memimpin semua orang untuk pergi. Dalam perjalanan, Xiang Xuanxuan mendekati Gu Xiu. Sui Yuan, aku bertanya-tanya tadi malam. Penduduk desa bilang kau dulu bodoh. Kau menghilang ke dalam miasma untuk waktu yang lama sebelum kembali. Setelah itu, kau menjadi pintar. Benarkah itu? Semua orang memandang Gu Xiu, termasuk Qin Ziyi. Seharusnya, itu benar. Gu Xiu, di sisi lain, tampak kosong dan menggaruk bagian belakang kepalanya, sebenarnya, aku tidak sepintar dulu. Kata orang, aku tidak sebodoh dulu. Senyumnya yang sederhana dan jujur membuat banyak orang luar mencibir. Mereka tidak akan menyakiti orang-orang di tempat ini. Tetapi tidak mungkin untuk benar-benar memperlakukan orang-orang desa yang tidak berbudaya ini sebagai salah satu dari kita. Saat berhadapan dengan penduduk desa Zaoping, semua orang, meski mereka semua tersenyum dan ramah, sebenarnya membawa sedikit kesombongan dan keangkuhan yang tertanam dalam tulang mereka. Melihat senyum mereka, Gu Xiu tersenyum lebih lebar lagi. Katakan padaku, apa yang terjadi padamu di dalam miasma? Xiang Xuanxuan masih enggan melepaskannya, miasma itu sangat beracun. Kau pasti mengalami semacam pertemuan luar biasa untuk bertahan hidup di dalamnya, kan? Pertanyaan ini telah ditanyakan sebelumnya, dan Gu Xiu sudah punya solusinya. Ia hanya mengatakan bahwa ia tidak memasuki miasma, melainkan berkeliaran dan akhirnya jatuh ke dalam lubang dalam keadaan linglung. Kemudian, ketika ia tidak punya apa-apa untuk dimakan, ia makan banyak hal secara acak dan akhirnya menemukan jalan kembali dalam keadaan linglung. Bai Ma Gou, apakah ini Bai Ma Gou? Sepupu, di sebelah Xiang Xuanxuan langsung berbinar dan bertanya, ku dengar di desa Zaopingmu ada Bai Ma Gou, yang sangat tersembunyi, tapi penuh dengan berbagai macam obat mujarab. Gu Xiu berkedip, mungkin. Kata-kata ini diucapkan. Xiang Xuanxuan dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang langsung bertukar pandang. Memang, informasi sebelumnya benar, Bai Ma Gou memang tempat yang penuh peluang di sini. Ayo kita ke Han Suitan dulu. Kalau tidak ketemu, kita langsung ke Bai Ma Gou. Kanan, anak bodoh ini pasti pergi ke tempat itu dan memakan beberapa herba langka dan berharga, makanya dia seperti ini. Mungkin ada peluang besar tersembunyi di sana. Cahaya di mata mereka menjadi semakin intens. Meskipun Gu Xiu tidak dapat mendengar komunikasi spiritual mereka, dia dapat menebak secara kasar apa yang sedang terjadi, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedip lagi. Sui Yuan, orang-orang luar ini memiliki status yang lebih tinggi dari yang kau bayangkan. Kau harus ingat untuk tidak menipu mereka. Qin Ziyi berkata kepada Gu Xiu saat ini. Jangan mencoba mengakali kami. Jika tidak, kalau tidak, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya yang acuh tak acuh, sikapnya yang sok penting, dan kata, kita, yang dia sebutkan sudah menunjukkan sikapnya terhadap orang desa ini. Itu masuk akal. Kemarin, untuk mengelabui Gu Xiu agar melahirkan, Qin Ziyi sangat sopan dan sering tersipu. Namun hari ini, ketika melihat Gu Xiu, ia bahkan tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah ia yakin akan sesuatu dari lubuk hatinya. Gu Xiu dan dia seperti semut dan langit biru. Gu Xiu dapat menebak secara kasar apa yang sedang dipikirkan wanita itu, jadi dia hanya tersenyum dan tidak membantah apapun. Ini dia, masuklah lebih jauh lagi, dan Anda akan mencapai kolam air dingin. Ketika seseorang meninggal di desa Zaoping kami, mereka dikirim ke sini. Tak lama kemudian, rombongan itu berhenti di depan sebuah gua. Gua itu gelap gulita, dan aura dingin menyelimuti mereka, membuat semua orang menggigil tanpa sadar. Energi yin di sini sangat kuat, dan merupakan kumpulan kebencian dari orang-orang yang meninggal secara tidak adil.
Entah karena medan atau hal lain, tapi tempat ini mustahil dijelajahi sepenuhnya dengan indera ilahi. Ada banyak tempat di mana indera ilahi tak terdeteksi. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Mata Siang Xuan-Xuan dan kelompoknya langsung berbinar. Kultivasi mereka tidak lemah, dan yang paling mereka takutkan bukanlah tempat ini biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Sebaliknya, semakin istimewa tempat ini, semakin membuktikan bahwa mungkin ada harta karun tersembunyi di sini. Langsung, kelompok yang berjumlah 7 orang itu memasuki gua dan berjalan masuk. Gua itu sangat luas. Kelompok itu berjalan dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, dengan Siang Xuan-Xuan, yang tak kenal takut, berada di paling depan, diapit oleh 2 sepupunya, di kedua sisi. 2 lainnya berada di belakang mereka, dengan Qin Ziyi di antara mereka. Gu Xiu, di sisi lain, diabaikan. Dengan demikian dia terhindar dari kesulitan, jadi dia hanya mengikuti dari belakang sambil mengamati keadaan sekelilingnya sendirian. Meskipun gua itu dingin, sebenarnya tidak berbahaya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, kelompok itu dapat mendengar suara lembut air. Itu datang dengan suara air. Ada pula hawa dingin yang menusuk tulang. Setelah melewati lorong lain, rombongan itu tiba di sebuah ruangan besar dan akhirnya melihat kolam air dingin yang pernah menampung sisa-sisa jasad orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang meninggal secara tidak adil di desa Zhaoping. Air kolam itu jernih sekali, dan aura dingin terpancar darinya. Mata air terletak di salah satu sisi dinding batu, tempat air terus-menerus terkumpul dan mengalir keluar dari dinding batu di bawahnya. Di sudut timur kolam, beberapa rantai dipaku ke batu besar di dekatnya, dengan bagian lain terendam air, tempat puluhan peti mati terlihat samar-samar. Tempat ini sungguh unik. Tetapi, setelah mencari-cari, mereka tidak menemukan apapun. Sepertinya tidak ada yang disembunyikan di sini. Beberapa orang mendesah, wajah mereka menunjukkan kekecewaan. Memang, setiap tahun ketika desa dibuka, orang-orang pasti akan datang ke tempat ini. Jika begitu banyak orang yang belum menemukan apapun, wajar saja jika kami tidak menemukan petunjuk apapun. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi ke tempat berikutnya? Beberapa orang berbicara secara berurutan. Semua orang menoleh menatap Siang Xuan-Xuan. Siang Xuan-Xuan juga mengerutkan kening. Ia menyuruh semua orang menjelajah lagi dengan hati-hati, dan bahkan melompat ke kolam dingin untuk mencari sebentar, tetapi sayangnya, mereka tetap tidak menemukan apapun. Tetapi, tepat saat dia hendak menyarankan untuk pergi. Tidakkah kalian pikir kolam ini terlihat seperti sesuatu? Tanya Gu Xiu sambil menunjuk ke arah kolam dengan ekspresi bingung. Seperti apa bentuknya? Kerumunan orang itu kebingungan dan melihat ke arah kolam renang, semuanya agak bingung. Kelihatannya hanya kolam biasa, apakah ada masalah? Itu hanya kolam air berbentuk bulat. Itu bahkan tidak bulat sempurna, jadi apa itu? Melihat reaksi semua orang, Gu Xiu merasa agak tak berdaya dan hanya berkata, "Kemarilah dan lihatlah aku." Kerumunan orang itu bingung, tapi mereka tetap mendatangi Gu Xiu satu persatu, dan setelah mengamati mereka dengan saksama beberapa saat, beberapa dari mereka memang melihat sesuatu. Kelihatannya seperti kura-kura. Sekarang setelah kau menyebutkannya, itu benar. Seluruh kolam itu persis seperti kura-kura, bahkan posisi keempat kakinya, kepala, dan ekornya. Bukankah benda di sebelahnya terlihat seperti ular? Tapi apa yang dikatakan hal ini kepada kita? Kelompok itu kembali bingung. Meskipun bentuknya unik, kolam itu tampak tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Gu Xiu tidak berdaya. Dia cuma manusia biasa, dia jelas tidak bisa melihat banyak. Dia tidak mungkin menyalahkan orang-orang ini dan menyebut mereka semua idiot. Untung, pada saat-saat kritis, Siang Xuan-Xuan terbukti cukup dapat diandalkan. Percakapan itu jelas memberinya ide. Ia tiba-tiba melebarkan matanya dan melompat ke batu besar. Meskipun ia tidak terbang langsung di udara, ia tetap sangat cepat. Untungnya, Qin Ziyi tidak menyadarinya. Dia berdiri di atas batu besar, pandangannya menyapu sekelilingnya sekali lagi, dan bergumam pada dirinya sendiri. Posisi Kan sedalam dan segelap jurang tinta, sedangkan posisi Kun sekokoh dan seberat emas. Kura-kura dewa membawa langit, ular hitam menjelajahi bumi, bersama-sama mereka menciptakan transformasi tanpa akhir. Ini adalah formasi Xuanwu Tuo Tian. Tempat ini adalah formasi besar. Mendengar ini, raut wajah Gu Xiu tetap kaku, tetapi kilatan, seorang pemuda yang menjanjikan, terpancar di matanya. Masih ada harapan bagi generasi petani ini. Tetapi, tepat saat mata Gu Xiu berbinar, tangan kosongnya yang tersembunyi di balik lengan bajunya tiba-tiba terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang entah dari mana diletakkan ke dalam tangannya. Gu Xiu bingung. Dia meliriknya diam-diam dan menemukan manik-manik hangat dan bundar di tangannya, memancarkan kehangatan yang dapat mengusir rasa dingin.
Segera setelah itu, terdengar teriakan kaget. Hah? Di mana manik matahariku? Apakah ada di antara kalian yang melihat Wamsun Badge milikku? Bab 392 Seorang pria menghargai orang lain dan meremehkan dirinya sendiri, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Begitu kata-kata itu sampai di telinganya, Gusiu tanpa ragu sedikit pun. Ia segera memasukkan manik-manik di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya tanpa suara. Menengadah, itu adalah sepupu tertua, Siang Suan-Suan, yang saat ini tampak seperti melihat hantu, meraba-raba sakunya sambil bertanya arah kepada yang lain. Itu hantu. Kolam renang ini cukup dingin, jadi aku sengaja mengeluarkan benda itu, tapi tiba-tiba benda itu menghilang tanpa aku sadari. Mungkinkah kamu yang mengambilnya? Semua orang bingung dan berkata mereka belum meminumnya. Gusiu tidak perlu berbohong, karena kultivator yang kehilangan mutiara matahari hangat itu bahkan tidak pernah menanyakannya kepadanya dari awal hingga akhir. Ada yang tidak beres. Aku juga kehilangan liontin giokku, sama persis dengan milikmu. Apakah ada yang mencoba menyabotase kita? Ini tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin barang-barangku dicuri diam-diam? Petik 2. Petik 2. Sebagai seorang petani, barang-barang pribadinya dicuri begitu saja. Meskipun tidak dianggap berharga, tetapi hal semacam ini sungguh aneh. Gusiu adalah orang baik hati yang tidak tahan melihat orang lain membuang barang di depannya, jadi dia segera menawarkan diri untuk mencari di daerah sekitarnya setelah bertanya secara rinci seperti apa rupa mutiara matahari hangat itu. Hanya, saat dia mencari, Gusiu diam-diam mengambil manik-manik itu di tangannya dan memeriksanya dengan saksama. Melihat ini, Gusiu merasa yakin. Benda ini, itu manik matahari hangat milik sepupu yang lebih tua. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di tanganku? Gusiu sedikit bingung. Namun, melihat dua orang luar yang telah kehilangan liontin giok pelindung dan mutiara matahari hangat, menggaruk-garuk kepala dan tampak sangat cemas, Gusiu tanpa sadar memasukkan semua barang itu kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak menginginkannya. Nyata, entah itu liontin giok pelindung atau manik matahari hangat ini, meskipun keduanya dapat dianggap sebagai harta karun, bagi Gusiu, yang merupakan pemuja Wan Baolou dan kemampuannya menciptakan jimat sebanding dengan tanah suci, semuanya tidak bernilai banyak. Itu saja, harta yang dapat dengan mudah dibeli dengan batu roh bukanlah harta yang sebenarnya baginya. Tetapi dia tidak mungkin mengembalikannya. Nilai adalah satu hal, tetapi bagaimana Anda menafsirkannya adalah hal yang lain. Mustahil untuk mengatakan bahwa harta karun ini jatuh ke tanganku begitu saja saat aku berdiri di sana, tanpa aku menyadarinya. Saya percaya itu. Namun apakah orang lain akan mempercayainya? Image. Ads by Pub Future. Ada yang tidak beres, ada yang tidak beres. Tidak ada fluktuasi energi spiritual, tidak ada fluktuasi jiwa ilahi, dan saya bahkan tidak mendeteksi fluktuasi spasial apapun. Jika benda itu tidak langsung berada di tangan saya mungkin tidak akan merasakan apapun. Gusiu bergumam pada dirinya sendiri, mengerutkan kening saat dia merenung. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Situasi ini terlalu aneh, dia harus menemukan kunci masalahnya. Jika tidak, itu juga sangat berbahaya. Sungguh menakjubkan bagaimana sesuatu bisa jatuh ke tangan Anda tanpa sepengetahuan Anda. Apakah itu berarti, mungkinkah dia juga bunuh diri dengan mudahnya tanpa dia sadari? Hal semacam ini tidak bisa dianggap enteng. Satu-satunya yang kumiliki dengan kekuatan sebesar itu hanyalah bambu hijau, tapi bambu hijau itu tak mampu melakukan hal seperti itu. Aku tidak sedang memancing, jadi bambu hijau itu tak bisa bertindak sendiri. Kalau saja bisa, pasti sudah kulakukan sejak dulu. Jika hal itu baru muncul hari ini, maka sesuatu yang tidak biasa pasti telah terjadi. Gusiu sedikit mengernyit, dan dengan gerakan santai, tulang jari iblis ilahi, yang telah membentuk dua jari, muncul di hadapannya. Jika saya harus mengatakan perubahan apa yang saya alami hari ini, perubahan terbesar, itu tulang jari dewa atau setan. Hanya, bisakah tulang jari dewa atau iblis mencuri sesuatu? Gusiu agak ragu. Tulang jari iblis ilahi dulunya sangat patuh, seperti benda mati, dan tidak memiliki jiwa sama sekali. Dan sekarang, setelah pemeriksaan yang teliti, Gusiu menemukan bahwa selain fakta bahwa kekuatan dalam tulang jari iblis ilahi lebih kuat, tampaknya tidak banyak yang berubah. Mungkinkah itu bakat atau kemampuan supernatural yang kutemukan? Gusiu memikirkan hal ini. Tulang jari dewa dan iblis ini memang tampaknya memiliki kemampuan supernatural bawaan, tetapi kemampuan tersebut belum lengkap. Meskipun Gusiu adalah pemilik tulang jari dewa dan iblis ini, ia tidak dapat menggunakannya, apalagi mempelajari kemampuan supernatural bawaan tersebut.
Tetapi, jika kekuatan supranatural bawaan dalam tulang jari ini adalah kemampuan yang membuatnya tampak seperti pencuri yang tidak pernah pergi dengan tangan kosong, maka bukan tidak mungkin untuk mencuri dua hal tanpa menyadarinya. Hanya, bagaimana cara melakukannya? Atau lebih tepatnya, apa saja kondisi untuk memicu kekuatan supernatural bawaan ini? Tulang jari dewa dan iblis ini tidak memiliki kecerdasan, tampaknya ia hanya merupakan pelepasan spontan kekuatan supernatural bawaannya sendiri. Yang terpenting, kemampuan bawaan tulang jari ini adalah tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Mantan pemilik tulang jari dewa dan iblis ini. Mungkinkah dia pencopet profesional? Dalam waktu singkat, berbagai pikiran berkelebat dalam benak Gu Xiu. Semoga Anda selamat dan sehat walafiat di tengah hujan. Saat Gu Xiu masih berusaha memahaminya, sebuah teriakan datang dari belakangnya. Saat menoleh, ia melihat Xiang Xuanxuan sedang menyerahkan bendera perang kepadanya. Tolong aku, nanti, kita masing-masing akan punya bendera. Saat aku bilang, tanam benderanya, kamu tanam bendera ini di sini, di tempat yang sudah kutandai, ya. Meskipun dua orang kehilangan sesuatu, mereka bukanlah harta yang berharga. Setidaknya bagi Xiang Xuanxuan, formasi pembawa langit Xuanwu lebih penting saat ini. Gu Xiu melirik bendera-bendera susunan itu dan dapat menebak kira-kira apa itu. Xiang Xuanxuan berencana menggunakan suatu susunan untuk mengungkap Xuanwu membawa langit yang tersembunyi, sehingga rahasia tempat ini pun terkuak. Gu Xiu tentu saja senang melihat ini terjadi. Namun, sebagai anak pribumi bernama Sui Yuan, Gu Xiu tidak langsung setuju. Ia memiringkan kepala dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa kau mau melakukan ini? Itu hanya untuk bersenang-senang. Apa asyiknya tempat seperti ini? Ini, tepat ketika Xiang Xuanxuan sedang mencari alasan setelah diinterogasi Gu Xiu, Qin Ziyi berkata, Sui Yuan, lakukan saja apa yang Nona Xiang perintahkan. Kau pikir kau siapa? Bertanya begitu banyak di sini. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menoleh ke arah Qin Ziyi. Ada pujian dan lelucon. Qin Ziyi mengabaikan lelucon-lelucon itu dan menatap Gu Xiu dengan tatapan superior, lalu berkata dengan lantang, seperti kata orang bijak, seorang pria sejati menghargai orang lain dan merendahkan dirinya sendiri, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Tahukah kau apa artinya itu? Sebelum Gu Xiu bisa menjawab, Qin Ziyi berkata, artinya, seorang pria sejati harus mengutamakan orang lain dan dirinya sendiri terakhir. Karena Nona Xiang dan yang lainnya membutuhkan bantuan, yang seharusnya saya lakukan adalah tidak bertanya, tetapi membantu mereka tanpa ragu. Ini adalah cara seorang pria sejati. Sikapnya yang menggeleng, mengoceh, dan tidak masuk akal mengingatkan Gu Xiu pada seorang teman lama, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan polos. Apakah semua pria bersedia berpura-pura bodoh? Aku bukan tipe yang seperti itu. Kau, Qin Ziyi sangat marah dan hendak berbicara ketika melihat Gu Xiu menggelengkan kepalanya, disinilah banyak leluhur kita di desa Zaoping menyimpan peti mati mereka. Kita tidak bisa bermain-main di sini. Mendengar ini, Qin Ziyi menggertakkan giginya, namun dia tidak dapat membantahnya. Tetapi, Xiang Xuanxuan dan kelompoknya melonggarkan kewaspadaan mereka terhadap Gu Xiu. Lagi pula, Gu Xiu lah yang bisa melihat menembus formasi besar di sini. Sekalipun dia tidak memiliki kultivasi apapun, dia pasti akan menimbulkan kecurigaan. Nyatanya, sejak awal, Xiang Xuanxuan dan kelompoknya agak curiga terhadap Gu Xiu, dan bahkan sesekali mengamatinya dengan indera kedewaan mereka. Gu Xiu telah memperhatikan semua ini dengan saksama. Oleh karena itu, kali ini dia seolah-olah ikut campur, bukan saja tanpa menimbulkan rasa tidak senang, tetapi juga dengan mengurangi kewaspadaan kelima orang luar itu terhadapnya. Setidaknya Xiang Xuanxuan sangat sabar, adik kecil, aku tidak main-main, kita sedang mengenang orang yang sudah meninggal. Oh, untuk mempersembahkan kurban kepada orang mati. Gu Xiu mengerjap, ya, ini adalah metode mengenang orang mati yang unik di prefektur Zhongshan. Kau tidak tahu, kan? Kalimat terakhir ditujukan kepada yang lain. Meskipun orang-orang luar ini semuanya adalah kultivator tingkat tinggi, karena batasan desa Zaoping, mereka hanya bisa mengangguk setuju. Ya, ini bukan tempat pemakaman. Akan ada kebencian di sini, dan arwah-arwah tidak akan bisa bereinkarnasi. Kami memasang bendera-bendera kecil ini untuk menenangkan arwah-arwah. Ini adalah hal yang unik di prefektur Zhongshan, wajar saja jika Anda tidak mengetahuinya. Tolong bantu kami, Anda tidak ingin orang-orang yang meninggal secara tidak adil ini tidak dapat menemukan kedamaian, bukan? Image Ads by Pub Future. Semua orang sudah berusaha keras untuk membujuknya, jadi pertanyaan lebih lanjut tidak akan mengurangi kecurigaan, malah akan benar-benar mengganggu orang-orang. Gu Xiu langsung mengangguk dan setuju. Berikutnya, waktunya untuk memecah formasi.
Jelas bahwa meskipun Xiang Xuanxuan agak impulsif dalam ucapan dan tindakannya, ia pasti memiliki latar belakang keluarga yang kuat dalam budaya tradisional Tiongkok. Formasi Xuanwu membawa langit bukanlah formasi yang terkenal, tetapi Xiang Xuanxuan tidak hanya mengenalinya tetapi juga menanganinya dengan sangat baik. Bahkan Gu Xiu pun tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Di bawah komando Xiang Xuanxuan, semua orang mengambil beberapa bendera formasi dan mulai menancapkannya di posisi masing-masing. Xiang Xuanxuan berdiri di tengah formasi, terus-menerus menuangkan energi spiritual ke dalamnya untuk mengaktifkannya secara perlahan. Gu Xiu memiliki kehidupan yang jauh lebih mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menjadi pejalan kaki biasa dengan rasa partisipasi, dan menancapkan bendera Anda saat diperlukan. Begitulah, ketika ia bosan, ia bahkan mengambil segenggam biji bunga matahari dan mulai memakannya. Isyarat ini tak pelak lagi membuat Qin Ziyi mendengus dingin, yang sengaja mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan Gu Xiu. Sayangnya, tindakannya yang tampak seperti angsa dan menarik perhatian itu justru tampak seperti katak yang menatap langit bagi Gu Xiu. Seperti air yang mengalir di punggung bebek. Pembentukan, bangkit. Tak lama kemudian, dengan teriakan keras dari Xiang Xuanxuan dalam formasi, seluruh formasi pun terbentuk sempurna. Saat formasi itu selesai, kolam air dingin yang awalnya tenang tiba-tiba bergejolak, dan angin kencang pun muncul. Sebagai bagian dari tim pembangun suasana, Gu Xiu tidak dapat menahan diri untuk berseru beberapa kali bahwa ada monster yang datang. Lalu, wajar saja jika dia mundur ke belakang kerumunan. Tetapi, tepat saat ia berdiri diam, kelopak mata Gu Xiu berkedut. Ia tidak berbalik, melainkan maju beberapa langkah, alih-alih mundur. Dia datang untuk berdiri di depan orang banyak. Dia tampak sangat ketakutan dengan pemandangan di depannya, ingin mundur tetapi terlalu takut untuk melakukan apapun, yang membuat semua orang geli. Qin Ziyi sangat meremehkannya. Orang-orang seperti Sui Yuan, sekalipun kamu makin pintar, kamu tetap tidak akan cukup baik untukku. Gu Xiu cukup puas dengan reaksi semua orang. Ia melihat ke arah kolam air dingin dan melihat pusaran air raksasa tiba-tiba muncul di kolam yang awalnya tak berdasar itu. Ketinggian air di kolam juga turun dengan cepat karena pengaruh pusaran air ini. Perlahan-lahan, dasar kolam yang dingin menjadi jelas terlihat, dengan pola-pola ilahi yang misterius di atasnya, membuatnya tampak seperti kura-kura Dewa Xuanwu yang tenggelam ke dasar kolam. Di tengah kura-kura itu, sebuah lorong sempit terlihat samar-samar. Benar-benar ada rahasia di sini. Haha, berhasil. Cepat, pergi. Xiang Xuanxuan dan kelompoknya segera menyerbu ke depan, dan kultivator yang berdiri paling dekat dengan Gu Xiu bahkan lebih bersemangat untuk maju. Namun sebuah suara terdengar pada saat itu. Sepertinya perjalananmu sangat bermanfaat. Apakah kamu tertarik untuk mengajak kami? Bab 393 Nona Qin adalah orang baik, mengapa tidak terus menjadi orang baik sampai akhir? Suara tiba-tiba itu membuat Xiang Xuanxuan dan kelompoknya, yang tadinya penuh kegembiraan, tiba-tiba berubah ekspresi. Ketika mereka berbalik, mereka melihat beberapa sosok muncul di belakang mereka. Jumlahnya ada 5 orang. Pemimpinnya mengenakan jubah ular piton berwarna putih keperakan, memancarkan aura yang mengesankan, dan orang-orang di sekitarnya juga cukup mengesankan. Dia memperhatikan mereka sambil menyeringai, sesekali melirik Gu Xiu dan Qin Ziyi yang berdiri di samping Xiang Xuanxuan dan yang lainnya. Fang Lingyun, apa yang ingin Anda lakukan? Seseorang mengenali pemimpin kelompok itu dan langsung berteriak marah padanya. Perhatian mereka sepenuhnya terpusat pada formasi pembawa langit Xuanwu, dan mereka tidak menyadari ada ekor yang mengikuti mereka. Kemudian, pria yang memimpin rombongan, bernama Fang Lingyun, tersenyum dan berkata, tempat ini tampak menyeramkan. Kita semua dari prefektur Zhongshan, dan kita harus saling membantu. Akan lebih aman jika kita bepergian bersama. Bagaimana menurut kalian? Mereka berbicara tentang saling membantu, tetapi semua orang yang hadir tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Kami adalah orang pertama yang menemukan tempat terpencil ini. Apakah Anda berniat mengabaikan aturan ini? Ketika seseorang menanyainya, Fang Lingyun hanya menggelengkan kepala dan tersenyum, apa yang kalian semua katakan hanyalah sesuatu yang dipatuhi oleh rekan-rekan, bagaimana itu bisa menjadi pelanggaran aturan? Kita lihat saja, bahkan jika kamu benar-benar melanggar aturan, apa yang dapat kamu lakukan kepadaku? Saat dia berbicara, tombak berwarna putih keperakan muncul di tangan Fang Lingyun, dan sekelompok orang yang datang bersamanya juga mengeluarkan senjata mereka. Matanya tajam, artinya jelas, mereka tidak takut berkelahi. Xiang Xuanxuan yang dikenal tidak memiliki sifat pemarah, kini melotot tajam ke arah sekelompok tamu tak diundang. Fang Lingyun, apa kau mencoba mencuri makananku? Ketika kesempatan datang, tidak ada alasan untuk mundur, kata Fang Lingyun dingin.
Tetapi kesempatan ini bisa merenggut nyawamu. Mungkin saja dia meninggal, tapi sulit untuk mengatakan nyawa siapa yang akan hilang. Keduanya bicara, tatapan mereka bertemu dengan niat membunuh yang dahsyat, dan aura mereka membumbung tinggi ke langit. Pertarungan yang hebat, sepertinya bisa meledak kapan saja. Namun, niat membunuh yang luar biasa yang terpancar dari keduanya dengan cepat mereda, karena Qin Ziyi berbicara pada saat itu. Semuanya, bagaimana kalau kita pergi bersama? Jangan merusak keharmonisan. Mendengar dia berbicara, sekelompok petani itu semua mengerutkan kening. Mereka saling bertukar pandang. Sebelum tiba, semua orang luar telah mendengar 4 hukum Zhaoping. Mereka tidak boleh sembarangan memamerkan kultivasi mereka di depan penduduk asli desa Zhaoping, dan mereka juga tidak boleh membunuh penduduk desa Zhaoping sesuka hati. Meskipun tidak seorang pun menghormati orang-orang biasa di desa Zhaoping, tidak seorang pun bersedia menjadi orang pertama yang melanggar aturan. Tentu, sebenarnya, cukup mudah untuk mengakali aturan ini, cukup kalahkan manusia dan biarkan mereka bertarung satu sama lain. Orang biasa tidak bisa menjadi batasan. Tetapi, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi mari kita tunda dan jangan bertindak. Karena para idiot ini akan menemui ajal mereka, biarkan mereka mengintai kita terlebih dahulu. Xiang Xuanxuan dan kelompoknya cukup tangguh, mereka bahkan berhasil menghancurkan formasi Xuanwu pembawa langit. Kita mungkin membutuhkan bantuan mereka lagi di masa depan. Rangkaian pikiran ini bergema terus-menerus dalam benak beberapa kultivator melalui indera keilahian mereka. Terakhir, aku hanya khawatir di sana agak gelap. Karena kalian semua tertarik dengan tempat ini cocok untuk kita berkumpul. Tapi karena kalian seorang seniman bela diri, kalian harus melindungi kami jika kami menghadapi bahaya nanti. Itu sama sekali bukan masalah, asalkan Nona Xuanxuan tidak menganggap kita lancang. Xiang Xuanxuan dan Fang Lingyun langsung mencapai konsensus. Kita semua telah bekerja keras untuk mencapai titik ini. Sekarang, kesempatan itu sudah di depan mata, tetapi kita belum benar-benar merasakan manfaatnya. Mungkin akan lebih baik jika kita bisa saling memanfaatkan. Itu saja. Kedua kelompok yang awalnya berselisih mulai mencapai konsensus. Adegan ini membuat Qin Ziyi sangat bangga. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seperti angsa yang bangga, dan saat itulah ia melihat Gu Xiu menatapnya, yang membuatnya semakin bangga. Jangan iri, orang sepertimu takkan pernah bisa dibandingkan denganku. Gu Xiu hanya meliriknya. Dia tidak mengatakan apapun. Kelihatannya seperti mengalah, tapi justru semakin membuat Qin Ziyi marah karena diabaikan. Ia langsung ingin melawan Gu Xiu, tapi sayangnya Gu Xiu tidak memberinya kesempatan untuk membantah dan hanya mengikuti orang banyak. Mereka merangkak ke dalam terowongan. Lorong itu sempit dan panjang, hanya cukup lebar untuk dua orang berjalan berdampingan. Semua orang berpasangan. Qin Ziyi dan cendekiawan yang lemah itu berjalan bersama, mengobrol dan tertawa seolah-olah mereka sedang piknik. Gu Xiu, warga biasa desa Zhaoping, bukanlah sosok yang ingin diajak bergaul oleh banyak orang, dan dia berjalan maju sendirian. Untungnya, dia senang memiliki waktu luang, hanya berjalan maju sambil mengamati keadaan sekelilingnya. Sepertinya ini altar kuno, atau tempat dimulainya semacam upacara pengorbanan. Anda bisa melihat jejak yang ditinggalkan beberapa orang di sini. Sepertinya mereka sedang melakukan sesuatu di sini. Lihatlah tembok itu, apa yang ada di sana. Sepertinya ada hubungannya dengan sesuatu yang terjadi di altar ini di masa lalu. Sepertinya mereka sedang melakukan pengorbanan manusia. Membawanya ke dalam, ada beberapa mural di dinding yang tampak seperti grafiti. Sapuan kuasnya belum matang dan terputus-putus, sehingga detail-detail spesifiknya sulit dikenali. Yang terlihat hanyalah beberapa penggambaran ritual, dan salah satunya menunjukkan dua orang menggendong seseorang yang terbungkus tikar jerami ke suatu tempat. Selain grafiti, ada juga beberapa tanda yang benar-benar membingungkan. Ini seperti tulisan. Bisakah kamu mengenalinya? Aku tak percaya. Aku belum pernah melihat tulisan seperti ini sebelumnya. Memang, saya telah bepergian ke banyak tempat dan saya belum pernah melihat tulisan seperti ini sebelumnya. Mungkin ini bukan tulisan, hanya coretan-coretan tak bermakna. Ayo kita percepat dan masuk ke dalam. Kelompok itu terus maju ke depan. Namun saat Gu Xiu melihat kata-kata itu, dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Qin Ziyi mengikutinya dari belakang dan melihat ekspresi seriusnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir, dasar idiot yang tidak bisa membaca sepatah kata pun, tidak mungkin kau bisa bilang kau mengerti kata-kata ini, kan? Siapa bilang aku tidak bisa membaca? Jawab Gu Xiu dingin. Kamu bisa baca. Qin Ziyi cemberut. Kata apa yang bisa kamu baca? Sebagai tanggapan, Gu Xiu hanya mengambil kerikil dan menggambar dua garis di tanah. Satu pukulan ke kiri dan satu pukulan ke kanan.
Hanya itu, kau hanya tahu satu karakter. Hahaha. Qin Ziyi langsung tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang sangat lucu, dan rasa bangga membuncah di hatinya. Hanya, kebanggaan tersebut disertai dengan ucapan Gu Xiu yang ringan dan santai. Hilang total. Kupikir kau tidak mengenali karakter ini, kata Gu Xiu dengan tenang. Qin Ziyi mencibir, lelucon apa ini, bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Benarkah? Gu Xiu menyela orang itu, menunjuk huruf Ren di tanah, sepertinya kau hanya mengenali huruf ini. Qin Ziyi membalas dengan nada sarkastis, meskipun aku perempuan, aku sudah fasih dalam sastra sejak kecil. Aku sudah membaca semua buku di seluruh desa Zaoping. Bagaimana mungkin aku hanya mengenal satu karakter ini? Gu Xiu hanya tersenyum mendengarnya. Senyum itu membuat Qin Ziyi membeku di tempat, apa maksudmu? Dia cukup pintar dan cepat menyadari apa yang terjadi. Sui Yuan berkata bahwa ini adalah satu-satunya karakter yang dikenalnya. Bukannya kamu tidak mengenali karakter lainnya, tetapi kamu hanya mengenal karakternya saja, tetapi tidak benar-benar memahami manusia. Sui Yuan, dasar anak desa, apa hakmu bicara seperti itu padaku, kau? Qin Ziyi langsung mengumpat, namun sayang, Gu Xiu mengabaikan umpatannya dan sudah pergi dalam sekejap mata. Hal ini membuat Qin Ziyi makin marah, wajahnya berubah jelek. Namun, kelompok petani memandang keduanya dengan nada mengejek. Bagi para kultivator ini, entah itu Sui Yuan yang berpikiran sederhana atau Qin Ziyi yang sombong, mereka bagaikan jangkrik dalam toples. Itu hanya bagus untuk membuat orang tertawa. Itu saja. Tatapan mengejek ini membuat Qin Ziyi semakin kesal dan marah, merasa bahwa semua itu adalah kesalahan Sui Yuan. Sebaliknya, itu adalah Gu Xiu. Menghadapi tatapan itu, aku merasa semakin damai. Kami telah sampai. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, Fang Lingyun berhenti, dan semua orang memandang ke depan dengan penuh antisipasi. Di ujung lorong ini, sebuah pintu batu hitam pekat menghalangi jalan mereka. Melalui celah pintu, mereka samar-samar bisa melihat sesuatu yang tampak seperti ruang yang sangat luas di dalamnya. Tetapi, gerbang batu ini bukan struktur biasa. Meskipun telah berkali-kali mencoba, kelompok itu tidak mampu menggesernya sedikit pun. Mereka bahkan menggunakan kultivasi dan artefak magis mereka, tetapi tetap tidak dapat menggesernya sedikit pun. Kelompok petani itu langsung mengerutkan kening. Bahkan Gu Xiu pun tak kuasa menahan rasa penasarannya saat ini. Tatapannya menyapu sekeliling, dan ia segera menyadari ada batu bata yang sangat unik di salah satu sisi gerbang batu, dengan cetakan telapak tangan cekung di atasnya. Tidak ada gunanya. Aku juga tidak bisa dibuka. Yang lain juga melihat ini dan langsung mencobanya sendiri, tetapi semua pembudidaya akhirnya gagal. Kalian berdua, cobalah. Fang Lingyun menunjuk ke arah Gu Xiu dan Qin Ziyi. Gu Xiu tidak bergerak, namun Qin Ziyi mengajukan diri dan melangkah maju, dengan bersemangat mengangkat telapak tangan kanannya dan meletakkannya di dalam. Tidak terduga, ledakan. Pintu batu, yang telah lama diamati oleh sekelompok kultivator namun tidak dapat bergerak sedikit pun, tiba-tiba terbuka perlahan ke dalam saat Qin Ziyi meletakkan tangannya di atasnya, disertai dengan suara gemuruh. Bahkan lilin di dalamnya langsung menyala. Dalam sekejap mata, kemudian, ia menerangi segalanya di sini. Nampaknya begitu, suci dan taat. Qin Ziyi sangat bangga dan bahkan menatap Gu Xiu dengan tatapan provokatif. Sayangnya, ia kembali kecewa. Begitu pintu batu terbuka, Gu Xiu langsung mengikuti Fang Lingyun dan Xiang Xuanxuan ke dalam ruangan. Kami melewati gerbang batu. Apa yang Anda lihat adalah sebuah ruangan batu yang sangat megah. Di tengah bilik batu tersebut terdapat sebuah platform batu dengan saluran drainase di atasnya yang menyerupai atap. Saluran tersebut berkelok-kelok dan akhirnya menyatu dengan sebuah alur di tengah bilik batu yang menyerupai saluran air kecil. Melihat ini, hati Gu Xiu tenggelam. Namun, Qin Ziyi masih larut dalam kegembiraan karena telah melakukan kebaikan yang luar biasa. Ia melihat sekeliling dengan penuh minat, bahkan berjalan ke platform batu di tengah. Apa ini? Kelihatannya seperti altar untuk pengorbanan darah. Pengorbanan darah. Qin Ziyi tertegun sejenak, dan tanpa sadar ingin mundur selangkah. Namun baru saja dia melangkah mundur, kultivator yang telah berjalan bersamanya sepanjang jalan menghalangi jalannya. Apa yang akan kau lakukan? Qin Ziyi menelan ludah dengan susah payah. Namun kemudian lelaki itu tersenyum kecil, memperlihatkan gigi-giginya yang putih seperti mutiara. Nona Qin adalah orang yang baik. Jika memang begitu, mengapa tidak berusaha sekuat tenaga dan menjadi orang Samaria yang baik hati? Bab 394 benar-benar tak tahu malu, membangkitkan dewa. Tolong aku. Menghadapi cendekiawan lemah yang menghalangi jalannya dan mendekat selangkah demi selangkah, Qin Ziyi hanya bisa dipaksa mundur lebih jauh ke arah altar, sambil berkata,
Apa yang kamu butuhkan bantuanku? Namun kemudian sarjana yang lemah itu berkata dengan lembut. Ini altar, dan altar pengorbanan darah. Fakta bahwa Anda bisa membuka pintu batu di sini dengan begitu mudah, Nona Qin, berarti Anda pasti ada hubungannya dengan tempat ini. Jika memang begitu, bagaimana kalau kita korbankan beberapa lagi, berdarah sedikit, dan lihat apakah ada yang istimewa dari pengorbanan darah ini? Bagaimana menurutmu? Perkataan cendekiawan itu sopan, tetapi membuat Qin Ziyi merinding. Pengorbanan darah. Apakah mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup? Kamu tidak bisa melakukan ini, aku seorang pemandu yang datang untuk membantu, kata Qin Ziyi cepat. Bukankah Nona Qin baru saja mengatakan bahwa seorang pria sejati harus menghargai orang lain dan merendahkan dirinya sendiri, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri? Sekarang kita membutuhkan bantuan Nona Qin. Kurasa seseorang yang baik hati seperti Nona Qin tidak akan menolak untuk membantu kita, kan? Cendekiawan yang lemah itu berbicara lagi. Qin Ziyi segera menggelengkan kepalanya. Dia memang mengatakannya, tetapi dia tidak pernah mengatakan dia akan mati demi mereka. Jangan khawatir, Nona Qin, ini hanya pengorbanan darah. Kau mungkin tidak akan mati. Kita bisa mencobanya dulu, kata cendekiawan yang lemah itu dengan tenang, tetapi langkahnya yang mendekat tak pernah berhenti. Mengapa tidak mencobanya? Qin Ziyi ketakutan dan hanya bisa mundur dengan tergesa-gesa lagi. Tapi kemana manusia fana yang tidak memiliki kultivasi bisa mundur? Tidak lama setelahnya, itu menabrak panggung pengorbanan darah. Hal ini membuat Qin Ziyi semakin ketakutan. Dalam kepanikannya, ia meminta bantuan orang lain, berharap orang luar lainnya dapat membantunya keluar dari kesulitan ini dan mengucapkan beberapa kata baik untuknya. Sayang sekali, tatapan semua orang sama, penuh dengan ketidakpedulian dan ejekan. Tampaknya bagi orang luar, penduduk asli desa Zaoping sudah tiada begitu saja setelah mereka meninggal. Tiba-tiba, Qin Ziyi menyadari bahwa satu-satunya orang di kerumunan yang tidak menatapnya dengan ejekan seperti itu bagaikan sedotan terakhir, mendorongnya untuk berteriak minta tolong tanpa ragu. Sui Yuan, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin dikorbankan. Kenapa kau tidak menggantikanku? Jika kau mengorbankan darahmu untukku, aku tidak akan mati. Cepat, ayo cepat bantu aku. Kata-kata ini membuat Gu Xiu mengangkat sebelah alisnya. Sejujurnya, dia memang berniat bertindak. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Qin Ziyi, tetapi rahasia keluarga Qin di Zaoping belum terpecahkan. Menjaga Qin Ziyi tetap hidup jelas lebih baik daripada membiarkannya mati. Tetapi, mendengar perkataan Qin Ziyi, Gu Xiu mengurungkan niatnya untuk menyerang dan malah menatap ke arah cendekiawan lemah yang juga tengah menatapnya. Jika kau menginginkan pengorbanan darah, kau bisa menemukan Sui Yuan. Dia penduduk asli desa Zaoping, dan dia mengalami gangguan mental. Pengetahuannya tentang desa Zaoping lebih sedikit daripada saya. Saya bisa terus membimbing Anda, tolong jangan bunuh saya. Image, Arts by Pub Future. Qin Ziyi berbicara lagi. Ia telah belajar dengan tekun sejak kecil dan penuh dengan pengetahuan. Ia tidak bisa mati di sini. Sekalipun menyalahkan orang lain akan bertentangan dengan etika seorang pria sejati, jika ia kehilangan nyawanya, apa gunanya membicarakan etika seorang pria sejati? Hanya, yang membuat Qin Ziyi putus asa adalah, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Cendekiawan yang lemah itu melirik Gu Xiu, lalu segera mengalihkan pandangannya. Nona Qin berhasil membuka pintu batu di sini, yang berarti dia punya hubungan dengan tempat ini. Kau seharusnya menjadi pilihan terbaik. Bagi kelompok orang luar ini, baik Sui Yuan yang berpikiran sederhana maupun Qin Ziyi yang terpelajar tidak menonjol. Sebenarnya semuanya sama saja. Untung, tepat ketika Qin Ziyi tidak bisa lagi mundur, Fang Lingyun berbicara dari tengah kerumunan, tidak perlu ada pengorbanan darah. Cendekiawan yang lemah itu berbalik dan melihat Fang Lingyun menunjuk ke sebuah kompartemen tersembunyi di depannya. Semua tangki darah pada akhirnya akan berakhir di sini. Inilah inti dari tempat ini. Jika kita bisa menembus tempat ini, kita seharusnya bisa mendapatkan sesuatu. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang langsung tertarik padanya. Qin Ziyi, yang sudah ketakutan, merasa seolah-olah telah diampuni saat ini. Ia ambruk ke tanah, bersandar di podium, terengah-engah, matanya masih dipenuhi keterkejutan. Tetapi tidak seorang pun peduli apa yang terjadi padanya. Semua orang telah pergi ke tempat yang ditunjukkan Fang Lingyun, dan setelah mengamatinya dengan cermat untuk sementara waktu, mereka semua mengangguk setuju. Ada formasi di sini. Kelihatannya seperti arai iblis darah. Kalau kita benar-benar melakukan pengorbanan darah, arai di sini akan aktif. Apa isi di dalamnya yang perlu diberi nutrisi darah? Mungkinkah ini dekrit Zaoping? Baiklah, bisakah kau mencari tahu cara menghancurkan formasi besar ini?
Petik 2. Sekelompok orang mulai mempelajari masalah ini dengan serius. Namun, Gu Xiu tidak ikut bersenang-senang. Ia malah berkeliaran di sekitar ruang altar, mencoba menemukan lebih banyak petunjuk. Ada sesuatu di altar ini. Ada juga grafiti di dalam, seperti di kedua sisi lorong luar, dan dua di antaranya menarik perhatian Gu Xiu. Gambar pertama menunjukkan sosok yang bermandikan cahaya keemasan, berdiri tinggi di antara awan, menatap kerumunan besar di bawah. Kerumunan di bawah berlutut dengan kedua lutut, bersujud dengan penuh pengabdian. Menariknya, meskipun sosok yang diselimuti cahaya keemasan itu digambarkan dengan jelas dan sangat teliti, meskipun keterampilan menggambarnya buruk, orang masih dapat samar-samar melihat bahwa itu adalah sosok dengan 3 kepala dan 6 lengan. Apa ini? Dewa? Atau diakah penguasa tempat ini? Gu Xiu tidak dapat memahaminya, jadi dia hanya melihat grafiti kedua. Grafiti ini memiliki banyak konten. Lukisan itu menggambarkan orang-orang saleh yang menyayat pergelangan tangan mereka dengan semacam pecahan, lalu meneteskan darah mereka ke atasnya. Ada 3 pecahan serupa dalam lukisan itu, yang terletak di 3 tempat berbeda. Yang lebih penting, selain itu, grafiti kedua punya ciri lain yang sangat istimewa, sosok seperti dewa pada grafiti pertama. Itu ada di antara mereka. Akan tetapi, tidak seperti grafiti pertama yang menggambarkan sosok yang tak terkalahkan dan disembah, orang pada grafiti kedua tampak mengalami cedera parah dan terbaring di tempat tidur, dikelilingi oleh banyak sekali umat beriman yang terus bersujud dan berdoa. Hal ini membuat Gu Xiu menyipitkan matanya. Alam rahasia ini dulunya memiliki seorang guru yang bagaikan dewa, disembah dan dihormati oleh semua orang. Tapi orang ini meninggal di tempat dalam sebuah kecelakaan, dan bahkan tokennya pecah menjadi 3 bagian. Dewa itu mengalami kecelakaan, tetapi para pengikutnya tidak menyerah. Sebaliknya, mereka bermaksud untuk membangkitkan kembali para dewa. Mereka bahkan sampai menggunakan darah mereka sendiri untuk memberi nutrisi pada ketiga pecahan token itu. Ini hanya tebakan Gu Xiu, dan dia sendiri tidak yakin apakah dia benar atau salah. Akan tetapi, jika memang demikianlah kenyataannya. Jadi, apa yang tersembunyi di dalam pecahan token itu? Fragmen Dekrit Zhaoping. Sesukamu, Yuan. Tepat saat Gu Xiu sedang berpikir keras, sebuah suara dingin dan tajam tiba-tiba terdengar. Gu Xiu menoleh dan melihat Qin Ziyi memelototinya dengan wajah penuh kebencian. Mengapa kamu tidak membantuku sekarang? Dia tampak sudah sedikit tenang, tetapi dia belum bisa mengatasi ketakutannya sebelumnya, dan malah menyalahkan semuanya pada Gu Xiu. Gu Xiu mengerutkan kening, menatap wanita di depannya, dan berbalik untuk pergi. Namun, Qin Ziyi tidak membiarkannya pergi. Ia merentangkan tangannya dan menghalangi jalan Gu Xiu, sambil berkata, "Kenapa kau tidak mau membantuku? Apa kau tidak tahu kita harus saling membantu? Apa kau tahu kalau diamu barusan hampir membunuhku?" Lalu, tanya Gu Xiu, "Kalau begitu, kau harus minta maaf padaku." Kata Qin Ziyi, "Kau harus minta maaf padaku atas kepengecutanmu tadi." Kata-kata ini membuat Gu Xiu memperhatikan Qin Ziyi dari atas ke bawah selama beberapa saat. "Mengapa kau menatapku seperti itu?" "Saya sedang memikirkan sebuah pertanyaan." "Apa? Apakah semua anggota keluarga Qin seperti ini? Apa katamu?" Gu Xiu terlalu malas untuk bicara dengannya dan mulai berjalan pergi. Orang ini gila, jika dia terlalu dekat, Gu Xiu takut otaknya akan kena pukul. Melihat reaksinya, Qin Ziyi semakin tidak puas. Ia menggertakkan gigi dan berbisik, "Apakah menurutmu kita bisa bertahan?" Gu Xiu mengangkat sebelah alisnya dan menghentikan langkahnya. Namun kemudian Qin Ziyi berkata, "Orang-orang luar ini, apa kau tidak menyadari ada yang aneh pada mereka? Mereka sama sekali tidak tampak seperti manusia seperti kita. Dalam banyak hal, mereka bahkan tidak tampak seperti manusia." Gu Xiu berbalik dan meliriknya. Qin Ziyi kemudian berkata lagi, "Semua orang di desa Zhaoping bodoh. Tidak ada yang tahu rahasia orang luar ini." "Kau tahu?" tanya Gu Xiu. "Aku tahu," jawab Qin Ziyi, "mereka abadi, dan kita hanyalah ternak yang dipelihara di sini. Jika kalian tidak waspada, kita semua akan mati di tangan orang-orang luar ini. Lalu bagaimana? Kalau begitu, kita harus menyelamatkan diri, kita harus bekerja sama, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri, saling membantu, dan lolos dari cengkeraman orang-orang ini." Kata Qin Ziyi buru-buru. Dia takut. Keluarga Qin, yang telah ada selama beberapa generasi, tidak sepenuhnya mengabaikan keberadaan orang-orang luar ini. Hal ini terlihat dari fakta bahwa leluhur keluarga Qin memiliki teknik kultivasi. Mereka selalu memiliki kecurigaan terhadap orang-orang luar ini. Berdasarkan peraturan keluarga Qin, Qin Ziyi seharusnya menjauhi orang luar ini. Semakin jauh semakin baik. Namun dia tidak punya pilihan.
Siang Suan-Suan meminum anggur jimatnya, benar-benar mengacaukan rencana yang telah dipercayakan leluhurnya. Meskipun ia waspada terhadap orang-orang ini, ia tak punya pilihan selain menerima risiko dan mengikuti mereka. Untuk sesaat, ia bahkan berpikir bahwa orang-orang luar ini tidak berbahaya. Setidaknya ia cantik dan berpendidikan tinggi, dan orang-orang luar ini tidak berniat jahat padanya. Tetapi apa yang baru saja disaksikannya benar-benar membuatnya tersadar. Ikuti orang-orang ini, itu seperti meminta kulit harimau. Dia ingin melarikan diri, menjauh dari orang-orang ini, tetapi dia sendirian dan butuh bantuan serta teman, jadi dia teringat Sui Yuan, bocah konyol itu, sekali lagi. Setidaknya, pada saat kritis, dia mungkin bisa menjual Sui Yuan dan menyelamatkan nyawanya sendiri. Itulah yang sebenarnya dipikirkan Qin Ziyi saat ini. Ia merasa dengan kecerdasannya, akan sangat mudah memanipulasi orang bodoh kecil itu. Sayang sekali, tidak tertarik. Sui Yuan tidak menyetujui kerjasama seperti yang diharapkan. Ia malah pergi setelah mengucapkan kata-kata itu dan berbalik untuk pergi. Qin Ziyi menjadi marah dan berteriak, Sui Yuan, dasar bodoh. Cepat atau lambat kau akan terbunuh. Gu Xiu mengerutkan bibirnya dan mengabaikan wanita itu. Lebih baik bunuh diri daripada dibunuh oleh seseorang yang punya niat jahat. Wanita muda dari keluarga Qin berdiri di hadapanku. Mereka tidak lebih sederhana dari orang luar itu. Qin Ziyi langsung dipenuhi dengan rasa kesal dan hendak mengejarnya untuk berdebat lebih jauh ketika tanah di bawah kakinya tiba-tiba mulai bergetar. Itu sukses. Penghalangnya telah ditembus. Hahaha, kita berhasil. Di tengah sorak-sorai, Qin Ziyi menatap ke arah sekelompok orang asing yang telah berkumpul. Benar saja, ia mendengar serangkaian suara mekanis datang dari tempat mereka berdiri, diikuti oleh sebuah kotak kayu yang dipenuhi jimat. Ia perlahan bangkit dari tanah. Mereka muncul di hadapan semua orang. Melihat kegembiraan di wajah orang-orang luar ini, Qin Ziyi yang tadinya khawatir, sedikit rileks. Mereka telah memperoleh apa yang mereka butuhkan, artinya mereka tidak lagi membutuhkan pengorbanan darah mereka sendiri. Ini adalah hal yang baik. Hanya, tepat saat Qin Ziyi tengah memikirkan hal ini, dia menyadari bahwa Sui Yuan, yang tadinya berencana untuk mendekat, tiba-tiba mundur selangkah dan menciptakan jarak di antara mereka. Apa yang dia lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Bab 395 Fragmen Token, berhenti bertarung. Ah! Tepat saat Qin Ziyi penasaran mengikuti tindakan Yuan, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Qin Ziyi buru-buru berbalik. Namun kemudian, seorang asing yang hendak mengambil kotak itu tiba-tiba tertusuk di perut, dan menjerit kesakitan karena rasa sakit yang amat sangat. Adegan ini datang terlalu tiba-tiba. Begitu hebatnya hingga Qin Ziyi tertegun saat melihatnya, dan saat tersadar, ia melihat dua kelompok orang luar yang untuk sementara waktu membentuk aliansi. Mereka sudah terkunci dalam pertempuran sengit. Siang Suan-Suan, dasar penyihir. Beraninya kau bersikap tidak etis seperti itu sampai menyerang bangsaku lebih dulu. Fang Lingyun, kau bilang aku tidak etis. Baiklah, mari kita lihat apa yang telah kau lakukan. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Kau diam-diam merusak kotak ini, mencoba membunuhku. Dasar jalang, apa kau sungguh-sungguh ingin melawanku sampai mati? Ini belum tentu pertarungan. Jika kau menyerah dan berhenti berjuang, kami bisa melepaskanmu. Keras kepala dan tak bisa diperbaiki, kau minta mati. Petik 2. Aliansi mereka sudah rapuh. Alasan mereka bisa berdamai sementara sebelumnya hanyalah karena mereka belum mendapatkan manfaatnya. Sekarang setelah kotak kayu yang tersembunyi di sini muncul, mereka tentu saja tidak ragu untuk merebutnya. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan, bertarung dengan sengit dan sangat menikmatinya. Setiap orang, semua orang berebut mengambil kotak kayu itu. Faktanya, bukan hanya mereka saja, tetapi Gu Xiu yang melihat dari luar juga memperhatikan kotak kayu itu. Dia ingin menjadi orang yang menanggung akibatnya. Namun, karena meridiannya rusak, meskipun ia bisa melancarkan serangan singkat, ia tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu, ia perlu mencari kesempatan yang tepat untuk menyerang lagi di tengah kekacauan. Satu pukulan yang menentukan. Lihat, sudah kubilang, orang-orang luar ini bukan orang biasa seperti yang kau kira. Mereka semua punya kemampuan super. Kalau kita tidak menemukan jalan keluar, kita pasti akan mati di tangan mereka. Kata Qin Ziyi dengan angkuh sambil mendekati Gu Xiu. Pola pikir ini sangat rumit. Dia juga ingin dibuat kagum oleh metode para kultivator itu, tetapi karena kehadiran Sui Yuan, dia tidak ingin menunjukkan rasa takut. Sayang sekali, mengabaikan kata-katanya, Gu Xiu tetap memusatkan pandangannya pada para kultivator yang terkunci dalam pertempuran. Apa, kau ketakutan setengah mati? Qin Ziyi tidak menyadari hal-hal ini.
Melihat Gu Xiu tetap diam, ia langsung mencibir, dengan memperhatikan dengan saksama, apa kau pikir kau bisa memahami sesuatu dari pertempuran antar makhluk abadi ini? Ini adalah kebenaran. Pertarungan antara Siang Xuanxuan dan kelompoknya berlangsung sangat cepat. Bagi manusia biasa, selain cahaya spiritual yang menyilaukan, tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Setidaknya, itulah yang terjadi pada Qin Ziyi. Melihat Gu Xiu begitu fokus, ia tentu saja berpikir Gu Xiu ketakutan atau berpura-pura tenang. Namun sebelum dia sempat berbicara lagi, Sui Yuan yang ketakutan, tiba-tiba berdiri. Segera setelah itu, tiba-tiba dia melangkah maju dan menyerbu ke tengah pertempuran, sambil berlari dia berkata dengan cemas. Berhenti berkelahi. Kedamaian adalah hal terpenting dalam segala hal, jangan berkelahi. Wajahnya penuh dengan kesederhanaan dan kecemasan, yang membuat Qin Ziyi membeku di tempatnya. Bukankah mereka mengatakan Sui Yuan tidak bodoh lagi? Bukankah dia masih idiot? Mereka berani menyerbu dalam situasi seperti ini. Bukan hanya Qin Ziyi, bahkan sekelompok kultivator yang sedang bertarung pun tercengang oleh tindakan tiba-tiba Gu Xiu. Tidak, meskipun sebelumnya aku tahu kalau anak ini agak bodoh, sekarang sepertinya dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Minggir. Saat yang lain tercengang, Fang Lingyun yang baru saja menyambar kotak kayu dan hendak bergegas keluar, tiba-tiba berubah menjadi dingin dan tegas. Karena arah yang dituju Gu Xiu dengan bodohnya. Benar-benar kebetulan, itu menghalangi jalanku. Pada saat ini, mata Fang Lingyun berkilat penuh niat membunuh. Meskipun empat hukum Zaoping tidak mengizinkan mereka menyerang penduduk asli tempat ini sesuka hati, wajar saja jika mereka menghalangi jalannya dan membunuh mereka. Hanya, tepat saat Fang Lingyun memutuskan untuk membunuh si bodoh itu, dia melihat Sui Yuan yang hendak mendekat, tiba-tiba berhenti dan kemudian lari ke samping. Kamu pintar sekali karena tahu tempatmu. Fang Lingyun mendengus dingin dalam hati, tetapi tidak mengejar. Sebaliknya, ia meningkatkan kecepatannya dan mencoba menerobos. Bisa, mencoba untuk pergi. Di saat kritis itu, sebilah pedang raksasa tiba-tiba muncul, menghalangi jalan Fang Lingyun dalam sekejap. Segera setelah itu, Siang Xuanxuan melesat maju dan menyusul, kalau kau ingin merebut sesuatu dari bibi buyutmu, kau harus lihat apakah kau punya kemampuan. Penyihir. Fang Lingyun mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi tepat saat dia hendak mengucapkan kata-kata kasar, sebuah peringatan tiba-tiba muncul di benaknya. Tanpa ragu sedikit pun, Fang Lingyun melesat pergi. Namun kemudian, sesosok yang tampak seperti awan asap hitam muncul tanpa suara di tempat dia baru saja berdiri, dan serangannya meleset. Mereka benar-benar mengejar Fang Lingyun lagi. Apa-apaan benda ini? Fang Lingyun terkejut, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat bahwa bukan hanya dirinya yang terjerat oleh benda ini, tetapi dua sosok gelap juga muncul di hadapan Siang Xuanxuan, melancarkan serangan padanya. Roh pendendam. Ini adalah roh-roh pendendam dari tempat ini, kita tampaknya telah membuat mereka marah. Sialan, roh-roh pendendam ini sangat kuat, hati-hati. Seruan kaget pun terdengar. Dalam sekejap mata, sejumlah besar roh pendendam, muncul entah dari mana, diam-diam mengepung mereka semua dan segera melancarkan serangan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini memaksa kedua kelompok, yang sebelumnya berimbang dan terkunci dalam pertempuran sengit, untuk sementara mengesampingkan permusuhan mereka. Bersatu melawan ancaman eksternal. Hanya, ada yang tidak beres. Kenapa roh-roh pendendam ini begitu ganas? Apakah mereka gila? Mereka lebih memilih menghancurkan diri mereka sendiri daripada membunuh kita. Siapa yang melanggar batasan di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu mereka mulai bertarung, kelompok pembudidaya itu langsung kewalahan dan hanya bisa mundur dan menghindar dengan panik. Karena roh-roh pendendam yang muncul entah dari mana. Itu luar biasa. Seolah-olah mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap orang-orang itu, dan mereka lebih memilih menghancurkan diri mereka sendiri daripada membiarkan orang-orang itu menghalangi jalan mereka. Dua kultivator, yang sama sekali lengah, terseret ke dalam asap hitam oleh roh-roh pendendam yang menyerupai asap hitam. Mereka hanya bisa menjerit sebelum terdiam. Adegan ini, sungguh mengerikan untuk ditonton. Gu Xiu merasa sedikit bersalah. Diam-diam ia melihat pecahan token di tangannya yang persis sama dengan yang digambar di mural grafiti, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya tanpa ragu. Dia mungkin tahu, mengapa roh-roh pendendam ini muncul. Dia berencana menyerang, mencegat Fang Lingyun yang berusaha melarikan diri, lalu merebut kotak itu dari tangan Fang Lingyun. Begitu berhasil, dia akan langsung kabur. Meskipun itu akan mengungkap tingkat kultivasi saya, itu pasti sepadan dengan risikonya. Saya hanya tidak menduganya. Terjadi sedikit kecelakaan di tengah jalan. Kekuatan misterius itu muncul kembali, dan sebuah pecahan token secara misterius dipaksakan ke telapak tangan Gu Xiu.
Meskipun Gusiu masih belum yakin apakah itu adalah kekuatan ilahi bawaan dari tulang jari iblis ilahi. Tapi saya mengerti, tidak perlu baginya untuk bertarung, jadi pada saat yang krusial itu, dia menyerah pada rencana Ling Yun untuk bergerak. Hanya, lihatlah ke sekeliling, asap hitam pekat dan roh-roh pendendam yang menghalangi semua jalan keluar masih mati-matian menyerbu masuk seperti orang gila. Gusiu menghela napas dan berbicara tanpa ragu. Membantu, Tuan Muda dan Nona-Nona, tolonglah saya. Setelah berkata demikian, Gusiu langsung berlari ke belakang rombongan kultivator itu. Mencari suaka. Sebagai orang biasa, bukankah seharusnya kita bertindak seperti orang biasa? Sementara pertempuran sengit tengah berlangsung di altar kolam air dingin di desa Zaoping, pada saat ini, di dalam aula utama Sekte Suci Netherworld Utara. Kau bilang ada anomali di alam rahasia di dalam botol itu, dan sebuah retakan muncul di dalamnya. Permaisuri Netherworld sedikit mengernyit saat melihat murid yang melapor di bawah. Image, Ads by Pub Future. Ya, Master Sekte, ini berita yang baru saja masuk. Tahukah Anda apa yang menyebabkan perubahan ini? Tidak seorang pun tahu, tapi hanya apa? Banyak orang berspekulasi bahwa seseorang secara tidak sengaja mengambil token Zaoping dari alam rahasia, yang menyebabkan alam rahasia di dalam botol mulai runtuh. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dunia kecil di dalam alam rahasia di dalam botol mungkin hancur karenanya. Setelah mendengar ini, Permaisuri Yuming sedikit mengernyit, merenung sejenak, lalu mengangguk, dimengerti. Anda boleh pergi sekarang. Awasi keluarga-keluarga lainnya. Jika ada yang melewati batas, segera laporkan kembali. Baik, Master Sekte. Murid itu mengangguk cepat dan perlahan pergi. Del, Metropolitan. Ada kabar tentang si bajingan Gusiu. Ini, masih belum ada berita. Murid ini telah memobilisasi semua mata-mata Sekte, dan sejauh ini telah membuat beberapa kemajuan. Aku yakin itu akan segera terjadi. Ada kemajuan. Sebelum murid itu sempat menyelesaikan laporannya, Permaisuri Netherworld tak kuasa menahan diri untuk mendesak, kemajuan apa yang kau maksud? Namun sang murid buru-buru menjawab, sebelumnya, Master Puncak Jade Pilpik di Tanah Suci Azure Mendalam, Su Wanxing. Su Wanxing masih hidup. Permaisuri Netherworld menyipitkan matanya. Ini, aku tidak sepenuhnya yakin, jawab murid itu, lalu, melihat pemimpin sektenya mengerutkan kening, dengan cepat menambahkan. Saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga Su di kota Secret Heart tampaknya telah menerima pesan, dan kemudian menyebar rumor bahwa Su Wanxing dari keluarga Su masih hidup. Dan, lalu apa? Permaisuri Netherworld mengerutkan kening. Murid itu ragu sejenak sebelum berkata, lagi pula, ada rumor di keluarga Su bahwa Su Wanxing telah menemukan cara untuk mencabut kutukan keluarga mereka. Dia berpesan kepada anggota keluarga Su untuk tidak menyerah, tetapi untuk bertahan dan menunggu kepulangannya. Kutukan keluarga Su. Apakah Su Wanxing menemukan cara untuk mematahkan kutukan pada keluarga Su? Melihat bawahannya mundur, Permaisuri Netherworld merenung dalam-dalam, cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di mata indahnya. Namun sesaat kemudian, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Tanah Suci Azure Mendalam benar-benar kelabang. Saya cukup penasaran. Kamu King Xuan, betapa banyak rahasia yang masih tersembunyi. Setelah berkata demikian, Permaisuri Netherworld menoleh dan menatap sosok di sampingnya, yang telah melangkah keluar dari penghalang, mengenakan gaun putih, dan menatap kosong ke segala sesuatu di sekitarnya dengan mata terbelalak. Tidakkah kau pikir begitu, Guru Puncak Qin?